Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran materi geografi bab 5 khususnya, yang mana pertemuan minggu lalu Bapak sudah jabarkan sedikit tentang materi ini. Untuk pertemuan kita sekarang, kita masih dalam bab tersebut, yang mana kita membahas tentang mobilitas penduduk dan kualitas penduduk Indonesia. Nah, apa saja kajian teori tersebut? Kita bahas dulu mobilitas penduduk dan tenaga kerja. Nah, kita lanjut. Pada materi ini, yang perlu kita pahami betul untuk yang pertama, itu pengertian mobilitas penduduk. Pengertiannya adalah perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain, baik dalam satu negara maupun lintas negara dalam jangka waktu tertentu. Kemudian, mobilitas ini biasanya dilakukan dengan menggunakan alat transportasi seperti bus, kereta api, pesawat terbang, dan alat transportasi lainnya. Kemudian kita lanjut, faktor penyebab mobilitas penduduk. Nah, di sini ada poin yang pertama, itu faktor penarik. Satu, itu faktor ekonomi, yang mana pekerjaan dan peluang usaha yang lebih baik. Yang kedua adalah pendidikan yang lebih tinggi atau lebih baik. Kemudian yang ketiga adalah fasilitas kehidupan lebih lengkap seperti jalan, perumahan, ataupun kesehatan. Yang keempat adalah keamanan dan kenyamanan. Dan yang kelima itu kondisi geografis yang diinginkan. Nah, itu adalah faktor penarik dari mobilitas penduduk. Kemudian faktor pendorong. 1. Kemiskinan dan kurangnya lapangan pekerjaan. 2. Sumber daya alam yang kurang. 3. Tekanan politik, agama, dan etnik. Keempat, kepadatan penduduk. Dan yang kelima adalah peperangan dan bencana alam. Kemudian jenis-jenis mobilitas penduduk. 1. Berdasarkan motifnya. Yang satu itu adalah mobilitas terpaksa atau forced migration. Itu adalah perpindahan penduduk karena perang, tekanan politik, agama, ataupun genosida. Nah, genosida kalian tahu apa artinya? Genosida itu adalah sebuah kejahatan yang melenyapkan nyawa seseorang ataupun kelompok. Apa saja contohnya? Itu mobilitas terpaksa. Itu ada, yang pertama itu adalah perang ISIS di Syria yang memaksa penduduk Syria berpindah ke Turki. Itu salah satu contohnya. Kemudian etnik Muslim Rohingya di Myanmar diusir keluar oleh pengusaha di Myanmar. Dan yang ketiga contohnya itu etnik Muslim Uighur di Cina Barat berpindah ke negara Asia Tengah karena kekerasan dari pemerintah. Kemudian yang terakhir, sebagian penduduk Timur Timur berpindah ke Timur Barat setelah negara itu berpisah dengan Republik Indonesia. Nah, itu kategori contoh dari mobilitas terpaksa, yang mana penduduk terpaksa meninggalkan wilayah tersebut karena alasan tertentu. Yang kedua itu mobilitas ragu-ragu, yang mana mobilitas ragu-ragu ini adalah perpindahan penduduk karena keadaan di tempat asalnya yang mengharuskan mereka untuk pindah. Contoh di gambar itu ada sebuah bukit atau pegunungan yang rentan terjadinya longsor, jadi masyarakat atau penduduk yang tinggal di wilayah pinggir dari pegunungan tersebut merasa was-was dan mereka melakukan perpindahan ke wilayah sementara untuk mengungsi. Nah, di sini pun ada contohnya seperti program transmigrasi, bencana alam, kemudian perubahan iklim ataupun kondisi alam. Kemudian yang ketiga itu adalah mobilitas sukarela, yaitu perpindahan penduduk yang diinginkan. Contoh, perpindahan karena pekerjaan yang lebih menjanjikan. Nah, biasanya mobilitas sukarela ini itu berkaitan dengan yang namanya kegiatan urbanisasi, perpindahan dari desa ke kota. Kemudian menurut batasan waktu. Satu itu adalah mobilitas permanen atau yang sering disebut dengan migrasi. Itu adalah perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain dengan tujuan untuk menetap. Nah, contohnya di sini seperti migrasi nasional dan migrasi internasional. Kemudian kita lanjut. Mobilitas non permanen adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain dengan tujuan tidak menetap atau bersifat sementara. Nah, apa saja contoh dari mobilitas non permanen ini? Itu yang pertama itu adalah komutasi. Komutasi itu adalah bentuk mobilitas penduduk secara ulang-alik
tanpa menginap ke tempat yang dituju. Maksudnya di sini pergi pagi kemudian sorenya balik ke tempat asal. Contohnya lagi, misalkan kalian bepergian dengan tujuan tertentu ke Tanjung Pinang berangkat pagi, kemudian sorenya kalian pulang lagi ke Batam. Itu termasuk kepada mobilitas non permanen. Kemudian sirkulasi. Itu adalah mobilitas musiman, yang mana mobilitas penduduk ini bersifat menginap di tempat tujuan. Nah, orang ini disebut dengan sirkuler. Contoh kalian pergi mudik. Pergi mudik ke kampung halaman, kemudian balik dalam jangka waktu periode tertentu, kalian kembali lagi ke tempat asal. Kemudian transmigrasi. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan menetap, yang mana dari suatu wilayah yang padat ke wilayah yang jarang penduduknya dalam wilayah negara Indonesia. Nah, apa contoh dari transmigrasi ini? Nah, contohnya misalkan kita ambil dari penduduk Kota Batam. Saking padatnya penduduk di Kota Batam, sulitnya untuk membuka usaha karena lahan sudah keisi semua. Ada mereka melakukan transmigrasi lah ke pulau-pulau kecil di wilayah Kepulauan Riau ini seperti Natuna, Lingga, dan sebagainya. Nah, kemudian apa tujuan dari yang namanya transmigrasi ini? Yang pertama itu untuk pemerataan penduduk. Yang kedua memberi kesempatan kerja dan usaha. Yang ketiga menghilangkan perasaan kesukuan dan untuk asimilasi bangsa. Yang keempat untuk mewujudkan Hankamnas, dan yang terakhir untuk pemerataan pembangunan. Nah, itu tujuan dari yang namanya kegiatan transmigrasi. Nah, sekarang kita masuk kepada jenis-jenis transmigrasi. 1. Transmigrasi umum. Transmigrasi yang dilaksanakan pemerintah terhadap penduduk yang peluang kerja dan usahanya sangat terbatas. Kemudian semua biaya hidup ditanggung pemerintah dan biaya hidup 1 tahun di tujuan itu ditanggung juga oleh pemerintah. Kemudian yang kedua itu transmigrasi swakarsa, yaitu transmigrasi yang pembiayaannya sebagian ditanggung sendiri dan sebagian ditanggung oleh pemerintah. Pemerintah memberi tanah 2 hektar dan biaya perjalanannya. Kemudian yang ketiga itu transmigrasi spontan, yaitu transmigrasi yang seluruh biaya ditanggung oleh transmigran itu sendiri. Nah, kemudian yang keempat itu transmigrasi bedol desa namanya, yaitu transmigrasi yang dilakukan oleh seluruh penduduk desa beserta pejabat atau perangkat desa disebabkan bencana alam atau terkena proyek pemerintah. Contoh, penduduk Wonogiri dipindahkan ke Sitiung, Sumatera Barat karena terkena proyek Waduk Gajah Mungkur. Kemudian penduduk yang tinggal di kaki Gunung Merapi dipindahkan ke Sumatera. Nah, itu contoh dari yang namanya transmigrasi bedol desa. Kemudian yang kelima transmigrasi khusus, yaitu transmigrasi yang diselenggarakan oleh Departemen Transmigrasi bersama instansi pemerintah atau organisasi lain. Kita lanjut. Yang keenam itu transmigrasi sektoral. Adalah transmigrasi yang dibiayai oleh pemerintah daerah asal dan pemerintah daerah tujuan. Yang ketujuh itu transmigrasi bekas pejuang, yaitu transmigrasi yang diselenggarakan oleh bekas pejuang dan yang ditransmigrasikan adalah mantan ABRI atau TNI yang sudah pensiun. Daerah transmigrasinya pun adalah Kalimantan Barat dan Lampung. Kemudian dampak dari transmigrasi. Itu ada dampak positif dan kedua adalah dampak negatif. Dampak positif dari transmigrasi ini, yang pertama itu merubah lahan kosong yang terbengkalai menjadi lahan produktif. Yang kedua, kehidupan ekonomi para transmigran lebih baik. Yang ketiga, meningkatnya produksi pertanian. Yang keempat, mengurangi jumlah pengangguran. Yang kelima, memeratakan penduduk. Dan yang terakhir, meningkatkan persatuan dan kesatuan. Dampak negatifnya, yang pertama itu membutuhkan dana yang sangat besar. Yang kedua, terjadi kecemburuan sosial antara masyarakat setempat dengan transmigran. Yang ketiga, sebagian transmigran tidak sesuai yang diharapkan. Dan yang keempat, itu mengurangi lahan hutan. Yang kelima, konflik dengan penduduk setempat. Dan yang keenam, faktor keamanan dan kenyamanan yang tidak tentram. Nah, itu dampak negatif dari yang namanya transmigrasi ini. Kita lanjut. Kita masuk poin selanjutnya itu urbanisasi. Nah, apa pengertian dari urbanisasi di sini? Nah, itu adalah proses perpindahan penduduk dari desa ke kota. Proses perluasan kota ke wilayah sekitarnya.
kemudian proses perubahan desa atau pemukiman menjadi kota, kemudian proses perubahan aktivitas atau pekerjaan dari sektor agraris ke sektor industri ataupun jasa. Nah, itu cakupan dari cabang-cabang definisi dari urbanisasi. Kemudian kita lanjut, itu adalah faktor urbanisasi. Itu yang pertama itu adalah faktor penarik. Nah, yang menarik seseorang atau penduduk untuk melakukan yang namanya urbanisasi. Itu adalah faktor yang berasal dari kota dan menarik minat orang untuk pindah ke kota. Nah, apa saja faktornya? Faktor penariknya seperti lapangan pekerjaan lebih banyak dan beragam, upah pekerjaan lebih tinggi, sarana prasarana lengkap, mobilitas penduduk mudah dan tinggi, peluang sukses untuk lebih besar, ada tradisi lebih longgar, dan terakhir keinginan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Kemudian faktor pendorong adalah faktor yang berasal dari desa dan membuat orang tidak betah tinggal di desa. Seperti lapangan pekerjaan kalau di desa itu terbatas. Kemudian upah pekerjaan lebih rendah. Kemudian faktor kemiskinan, sarana prasarana terbatas, kondisi prasarana dan masyarakat relatif statis. Kemudian adat masih kuat yang menyulitkan orang untuk berkembang lebih maju. Nah, seperti itu. Itu adalah faktor pendorong penduduk melakukan yang namanya urbanisasi. Lanjut, dampak dari urbanisasi ini ada dampak positif dan ada dampak negatif. Dampak positif contohnya apa? Mengurangi pengangguran di desa, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di desa, meningkatkan pendidikan masyarakat, berkembangnya kehidupan pedesaan, kemudian perhatian pemerintah pada kondisi pedesaan meningkat. Dan ada juga dampak negatif dari yang namanya urbanisasi ini. Salah satu contohnya apa? Menambah kepadatan penduduk di kota, kemudian desa kekurangan tenaga produktif dan sebagainya. Upaya untuk mengatasi urbanisasi ini apa? Nah, ada beberapa upaya untuk mengatasi urbanisasi. Yang pertama, pemerataan pembangunan infrastruktur di pedesaan seperti jalan, jaringan telekomunikasi, internet, dan waduk. Kemudian meningkatkan pendidikan dan pelatihan masyarakat di desa. Pembangunan dan modernisasi desa, kemudian dan relokasi industri ke luar kota. Kita lanjut, ruralisasi adalah perpindahan penduduk dari kota ke luar kota atau ke pedesaan. Faktor pendorong ruralisasi ini itu para urbanisasi yang gagal hidup di kota, mereka kembalilah ke desa. Kemudian para urbanisasi yang sudah tua dan ingin kembali ke desa. Masyarakat kota yang jenuh dengan situasi dan kondisi di perkotaan yang sangat ramai, kemudian semakin mahalnya biaya hidup di perkotaan. Itu adalah faktor pendorong terjadinya ruralisasi. Kemudian faktor penarik terjadinya ruralisasi ini salah satunya yaitu biaya hidup dan harga lahan desa lebih murah dibandingkan kota. Kita lanjut, evakuasi adalah perpindahan penduduk karena tempat tinggalnya mengalami bencana alam, peperangan, konflik, ataupun kerusuhan. Nah, evakuasi ini bisa dilakukan ketika misalkan ada bencana alam, mereka melakukan evakuasi ke daerah yang lebih aman. Nah, ada beberapa contohnya seperti bencana gunung meletus, kemudian yang kedua itu bencana gempa bumi dan tsunami, kemudian yang ketiga itu tanah longsor yang menyebabkan penduduk melakukan evakuasi. Nah, itu adalah materi lanjutan dari yang namanya materi kita sebelumnya. Silakan kalian simak dan kalian pahami betul dan apa beda-beda dari poin-poin yang Bapak sampaikan tadi. Nah, demikian dulu materi yang Bapak sampaikan. Kalau ada pertanyaan, boleh kalian langsung tanyakan ke Bapak. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.